أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa lagi, dipertemukan lagi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah libur kemarin Idul Adha. Kita lanjutkan pengajian kita membahas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab yang memuat tentang 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang beliau mengumpulkan hadis-hadis yang bersifat jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu hadis yang singkat namun maknanya dalam, sehingga ketika kita belajar 42 hadis ini, menguasainya seakan-akan kita menguasai Islam secara global, tinggal memperdalam. Jadi beliau rahimahullah itu mengumpulkan dari sekian ratus ribu hadis yang beliau hafal, dipilih yang bisa dikatakan ini sebagai alaiha madarul Islam. Jadi poros Islam itu ya ini 42 hadis ini. Kita sudah belajar hadis mulai dari pertama sampai ke-7 kemarin. Sekarang kita masuk ke dalam hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 itu tentang haramnya darah dan harta seorang muslim. Ali bin Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka menyatakan syahadat, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Setelah syahadat wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan sholat, kemudian wa yutu zakah, dan mereka mendatangkan zakat. Jadi ada 3 komponen pokok yang tujuan Nabi memerangi manusia adalah menyeru agar manusia itu syahadat. Setelah syahadat, implementasi dari syahadat yaitu sholat dan zakat. 2 ini. Fa idza fa'alu dzalik, ketika mereka mengerjakan bagian, ketika manusia bersyahadat kemudian sholat dan zakat, maka as-shaum ini dima'ahum wa amwaluhum, maka mereka menjaga darahnya dan hartanya. Jadi tidak boleh diambil hartanya dan tidak boleh dialirkan darahnya, tidak boleh dibunuh ketika mereka sudah bersyahadat kemudian sholat dan juga zakat. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Kecuali dengan haknya Islam. Maksudnya mereka boleh dialirkan darahnya, boleh diambil hartanya ketika mereka melanggar haknya Islam. Nanti kita jelaskan hadisnya.
Adapun wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun urusan mereka, hisabnya itu adalah atas Allah. Kita cuma disuruh menyeru pada manusia secara dohir. Secara dohirnya dia sudah syahadat, sholat, zakat sudah. Berarti darahnya terjaga, hartanya juga terjaga. Tidak boleh kita ambil. Kecuali mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang memperbolehkan syariat untuk mengambil nyawa mereka. Adapun hisab mereka itu atas Allah. Adapun mereka cuma syahadat, cuma pura-pura seperti orang-orang munafik, yaitu urusan Allah. Seorang muslim tidak boleh mengambil darahnya dan juga mengambil hartanya dan juga mengalirkan darahnya. Ini hadis yang sangat agung yang kita jadikan sebagai acuan. Bahwasanya ketika seseorang itu sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, ya sudah, dia mendapatkan haknya Islam. Perkara dia bagaimana dia dengan hubungan dia dengan Allah, atau dia ahli maksiatkah atau dia munafikkah, itu urusan dia dengan Allah. Kita sudah kaum muslimin tidak punya kewajiban untuk menghisab dia. Ini hadis ini ya kalau pernah menjadi perdebatan, karena dulu ketika setelah wafatnya Rasulullah, jadi kita kembali ke sirah ya. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan manusia saat itu masih baru. Jadi dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saat itu ketika Islam sudah jaya, Nabi Muhammad bisa mengalahkan orang-orang Quraisy, Mekah bisa ditaklukkan, sehingga kabilah-kabilah di selain Quraisy yang selama ini nunggu jane sapa kok sing menang antara Muhammad karo Quraisy sing menang ndi. Begitu Nabi Muhammad bisa memenangkan, bisa membuka, menaklukkan kota Mekah, akhirnya manusia berbondong-bondong masuk Islam. Dan keislaman mereka masih baru. Keislaman mereka masih seumur jagung saat itu. Jadi ketika Islam mereka masih baru dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal, sehingga banyak waktu itu ketika Khalifah Abu Bakar naik, banyak sekali orang yang murtad. Banyak sekali orang yang murtad, ikut ke dalam afiliasinya Musailimah Al-Kadzab, yang seseorang yang memproklamirkan bahwasanya dia adalah penerus Nabi Muhammad. Akhirnya ada juga sebagian kaum muslimin yang ikut ke Musailimah Al-Kadzab, ada juga sebagian yang ikut ke Al-Aswad Al-Ansi. Jadi terpecah. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang di situ ketika Nabi Muhammad wafat, mereka tidak menyatakan keluar dari Islam, tapi mereka tidak mau zakat lagi, nggak mau menyerahkan zakat. Nah, ini menjadi perdebatan panjang antara Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar dan Umar nggak tahu hadis ini. Ini yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar. Tapi saat itu Abu Bakar dan Umar bin Khattab belum tahu hadis ini. Sehingga mereka saat itu bingung. Gimana ini menghadapi orang-orang yang dia ketika Rasulullah ada, mereka menunaikan zakat. Zakatnya ditunaikan. Tapi ketika Nabi wafat, mereka tidak mau menunaikan zakat. Akhirnya Abu Bakar berijtihad, kita harus memerangi mereka. Umar mengatakan, ojo, mereka sudah syahadat loh. Mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti darahnya terjaga, hartanya terjaga, tidak boleh kita perangi. Wah, perdebatan panjang. Akhirnya Abu Bakar mengeluarkan hujah. Loh, kalau di dalam menggunakan kias, sebenarnya umpama Abu Bakar dan Umar itu mengerti hadis ini, itu nggak perlu jadi perdebatan panjang. Tapi kenapa jadi perdebatan panjang? Karena Abu Bakar dan Umar nggak ngerti hadis ini, sehingga Abu Bakar menggunakan kias. Bagaimana dalam Al-Quran itu banyak sekali menggandengkan antara sholat dan zakat. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakah, misalnya sholat dan zakat itu gandengan. Dalam surat Taubah misalnya, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah, itu juga seperti itu. Banyak sekali dalam Al-Quran itu sholat dan zakat digandengkan. Barang siapa, makanya Abu Bakar, barang siapa mereka yang memisahkan antara sholat dan zakat, maka harus saya perangi.
Umar nggak boleh, mereka sudah syahadat loh. Mereka sudah menyatakan la ilaha illallah, mereka darahnya terjaga, tidak boleh kita perangi. Terus akhirnya Abu Bakar yang hujah Abu Bakar lebih menang dibandingkan hujahnya Umar. Akhirnya buat Umar ngalah. Bahkan Abu Bakar sampai bersumpah, wallah lau manauni iqalan kanu yuatunahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltum ala man'i. Seandainya mereka zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengeluarkan zakat misalnya senilai satu ikatan tali kekang unta. Dulu zaman Nabi dikeluarkan, sekarang mereka nggak mengeluarkan, tak perangi mereka semua. Meskipun mereka sudah syahadat. Ini umpama seandainya mereka tahu hadis ini, tentu hal ini tidak menjadi perdebatan panjang. Ini menunjukkan bahwasanya ulama mengatakan meskipun Umar dan Abu Bakar itu sahabat yang senior, tapi mereka bukan berarti mereka mengetahui semua hadis. Kita tahu bahwasanya Abdullah bin Umar ini sahabat yang junior, tapi ternyata beliau tahu tentang hadis ini dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Kalau hadis ini kan jelas, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Mereka syahadat kemudian salat, zakat, fa in fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum. Kalau mereka mengerjakan sholat dan zakat, syahadat sholat zakat, maka mereka terjaga darahnya dan hartanya. Illa bihaqil Islam, kecuali kalau mereka melanggar hak-haknya Islam. Haknya Islam apa yang dilanggar? Dalam hadis yang lain misalnya, dalam hadis Bukhari dan Muslim itu la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ahadits tsalas, illa bi ihdas tsalas. Jadi tidak halal darah seorang muslim yang sudah menyatakan syahadat itu dialirkan kecuali salah satu dari 3 perkara. Kalau melanggar salah satu dari 3 perkara ini, maka boleh untuk dialirkan, boleh untuk diperangi. Yang pertama, as-sayyibu az-zani, yaitu orang yang sudah menikah lalu berzina. Berarti dia dirajam. Dirajam kan berarti dilempari batu sampai mati, itu boleh. Meskipun dia sudah syahadat, tapi ketika dia sudah menikah kok berzina dan disaksikan dengan 4 saksi atau dia mengaku sendiri, maka dia dirajam sampai mati. Yang kedua itu an-nafsu bin nafsi, orang yang bunuh orang lain itu juga dikisos. Seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, dikisos dengan cara dibunuh juga. Ini boleh berarti sesuai dengan haknya Islam, meskipun dia syahadat boleh untuk dibunuh. Atau yang ketiga yaitu at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Jadi orang-orang yang meninggalkan murtad dari agamanya itu boleh untuk diperangi. Jadi dengan dalil ini, dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya ya ketika hak-hak Islam dipenuhi, maka seorang muslim itu darahnya terjaga. Adapun wa hisabuhum 'alallah, ini adalah secara zahir seorang muslim dia sudah memeluk Islam, dia sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, ya sudah. Adapun bagi yang enggak mau mendatangkan zakat, maka ijtihad Abu Bakar ini sudah benar untuk memerangi mereka. Dan kita tahu bahwasanya mereka saat itu, Abu Bakar itu selama pemerintahan beliau disibukkan untuk memerangi orang-orang yang murtad sehingga Islam kembali kuat. Makanya salah satu Islam itu selamat, termasuk orang-orang yang berjasa besar dalam Islam adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di sini kita dapati bahwasanya dengan hadis ini kita dapatkan kaidah hukum asal seorang muslim adalah tidak ditumpahkan darahnya kecuali dia melanggar haknya Islam. Bahkan untuk masalah ini strength. Jadi kalau orang itu sudah syahadat, Rasulullah SAW pernah memarahi orang kesayangannya, hibbi Rasulullah. Jadi Usamah bin Zaid
Usama bin Zaid itu adalah anaknya Zaid bin Harithah, dan itu Zaid bin Harithah itu adalah orang yang disayang oleh Nabi, dan Usama juga termasuk kesayangan Nabi. Itu sampai Nabi marah betul, marah besar. Jadi pada saat sebuah peperangan, dari ketika dalam sebuah pertempuran di daerah Juhainah ya. Saat itu ada seorang musuh yang di situ bertempur dengan sangat gigih. Dia banyak membantai kaum muslimin. Akhirnya ditarget oleh Usamah bin Zaid. Oh, orang ini titenono, dia banyak membunuh kaum muslimin. Dia memang jagoan berperang dan dia banyak membunuh kaum muslimin. Maka ditarget oleh Usamah bin Zaid. Maka dikejar terus. Dia sama temannya orang Ansor ini ngejar orang ini terus. Wes, akhirnya betul-betul dia mengejar orang ini sampai dapat, sehingga terjadilah pertempuran hebat di antara mereka. Dan ketika sudah duel benar-benar senggel gitu ya, itu akhirnya Usamah menang dengan orang ini, sehingga dia sudah hampir kalah. Baru kemudian dia sudah posisi kepepet, dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, syahadat ya. Wis, temannya ini yang orang Ansor ini langsung berhenti. Dia enggak meneruskan membunuh orang ini meskipun sudah ditarget. Lah Usamah, wah ini gur ngomong tok, iki gur ben selamat, akhirnya benar-benar ditebas dan dia mati. Akhirnya ketika pertempuran sudah selesai, kabar ini sampai pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sampai betul-betul murka. Dipanggillah Usamah. Wahai Usamah, benar nggak kamu begini? Kamu sudah ada orang yang menyatakan syahadat, kemudian kamu bunuh. Wahai Nabi, orang ini kan cuma syahadat, dia cuma biar selamat aja. Dia udah kepepet, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia syahadat biar dia selamat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu sudah membelah dadanya? Sudahkah kamu belah dadanya sehingga kamu tahu maksud dia cuma seperti itu? Enggak. Akhirnya Nabi mengulang-ulang pertanyaan itu sampai Usamah itu betul-betul menyesal. Seakan-akan dia belum pernah Islam. Dia merasa bahwasanya Islamnya sudah rusak. Ini sampai betul-betul Nabi memarahi. Meskipun seseorang itu kepepet sekalipun dia bersyahadat, sudah berarti dohirnya dia bersyahadat, nggak boleh dibunuh. Dibunuh seperti Usamah ya benar-benar dia dimarahi oleh Rasulullah SAW. Dan betul-betul Usamah menyesal dengan kejadian itu. Ada juga kejadian di sebuah tempat yang diceritakan oleh Ustadz Firanda, itu beliau diceritakan oleh gurunya ya. Ketika dalam peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang non muslim itu terjadi peperangan hebat. Ada itu kan tokoh mereka itu dipepet ke dalam sumur itu. Terus akhirnya dia sudah enggak ada harapan lagi, akhirnya dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, dengan kalimat itu seluruh kaum muslimin yang mau membunuh dia berhenti. Akhirnya dengan kejadian itu dia menjadi justru malah terketuk hatinya dan menjadi masuk Islam. Ini kejadian yang luar biasa. Seharusnya Islam itu seperti itu. Ketika seseorang sudah syahadat, sudah dia muslim. Perkara dia bagaimana dengan Allah itu urusan dia. Ini adalah bagaimana agungnya hadis ini menyerangkan bahwasanya ketika seseorang itu sudah bersyahadat, dia sholat dan zakat, maka dia sebagai statusnya muslim dan darahnya, kehormatannya dan hartanya terjaga semuanya. Tidak boleh kita hilangkan haknya. Kemudian dalam hadis ini kan umirtu an uqatilan nas, misalnya. Aku diperintah untuk membunuh atau memerangi manusia. Nah ini akhirnya hadis ini banyak dipahami atau dijadikan bahan ejekan atau orang-orang ateis dan orang-orang yang lainnya, orang-orang non-muslim itu menyerang Islam. Oh, ternyata Islam ini begini tuh. Itu Islam itu agama bengis. Karena hadis ini umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia. Berarti ini adalah perintah untuk membantai manusia. Gini mboten. Ini syubhatnya seperti itu, syubhat. Dan banyak kaum muslimin yang termakan syubhat ini. Jadi an uqatilan nas berarti seluruh manusia, berarti
Nabi Muhammad itu diutus untuk bantai manusia. Kalau enggak syahadat berarti dibantai dia. Gini betul. Berarti kalau orang enggak ngerti hadis ini seakan-akan seperti itu. Syubhat ini bagaimana bantahannya? Bantahannya ya yang pertama bahwasanya yang kita tahu dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu jelas. Bantahan yang paling telak itu la ikraha fiddin. Enggak mungkin Islam memerintahkan untuk manusia kowe gelem Islam ora Islam tak mateni. Enggak. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Surat apa jenenge Al-Baqarah ini. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi sungguh telah jelas jalan yang lurus dengan kesesatan itu sudah jelas. Jadi di antara turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW saat itu bermukim di kota Madinah itu ada bermuamalah itu. Nabi kaum muslimin yang muhajirin dan ansor itu kan orang-orang musyrik Madinah yang ikut dengan Nabi Muhammad itu adalah orang menjadi kaum muslimin. Ada juga sebagian ahli kitab yang mereka sudah menanti datang-datangnya Nabi terakhir, yaitu orang-orang Yahudi yang begitu betul datang Nabi tapi mereka nggak mau mengakui. Akhirnya mereka tetap tinggal di kota Madinah. Mereka adalah Yahudi dalam tiga kabilah besar, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa dan juga Bani Quraidah. Yang pertama diusir itu adalah Bani Qainuqa. Kemudian setelah itu Bani Nadir. Bani Nadir itu bahkan sampai berencana membunuh Rasulullah SAW dengan batu besar mau diblekan, sehingga Jibril memberitakan kepada Nabi Muhammad sehingga kejadian ini tidak tidak sampai Nabi bisa menghindari insiden ini. Tapi dengan pengkhianatan mereka akhirnya Nabi mengusir Bani Nadir. Bani Nadir ini banyak di antara kaum muslimin itu yang anaknya menjalin kekerabatan dengan orang-orang Ansor. Maka ada di antara keluarga orang-orang Ansor ini ada yang beragama Yahudi. Jadi entah bapaknya yang Islam anaknya Yahudi atau bapaknya Yahudi anaknya Islam. Jadi karena kedekatan kekerabatan mereka dengan orang-orang Bani Nadir. Ketika Bani Nadir diusir itu ditanyakan, wahai Rasulullah SAW, bagaimana dengan orang-orang ini? Apakah orang-orang yang beragama Yahudi ini harus diusir ikut dengan mereka? Makanya dipilih la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Terserah mereka memilih Islam ya monggo, mau milih agama Yahudi ya silakan. Ini menunjukkan bahwasanya Islam enggak seperti itu. Enggak ada namanya Islam kamu Islam apa enggak kalau enggak bantai, itu enggak ada. Ngebom sana sini. Itu bukan seperti itu, bukan Islam. Karena Islam itu sangat menghormati hak sesama manusia. Kemudian bantahan yang kedua dengan syubhatnya orang-orang non-muslim ini, bahwasanya Islam itu adalah agama yang bengis. Mereka menyebarkan agama dengan pedang, kalau enggak mau Islam dibunuh semuanya. Karena lafadznya itu adalah umirtu an uqatilan nas, saya diperintah untuk membantai manusia, saya diperintah untuk memerangi manusia. Bantahan yang kedua adalah Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang-orang kafir. Seperti halnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Allah enggak melarang. Seandainya orang-orang kafir non-muslim ini tidak cari gara-gara dengan kita diperintahkan untuk berbuat baik pada mereka. Kita enggak dilarang untuk berbuat baik dengan mereka, dan kita berbuat adil dengan mereka. Itu perintahnya seperti itu. Jadi enggak ada yang namanya Islam itu dipaksa atau mungkin dengan cara dibantai seperti itu, enggak ada. Kemudian bantahan yang ketiga, bahwasanya
konteks ayat-ayat yang turun untuk memerangi orang-orang kafir itu khusus kepada orang-orang kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang memang dia ngajak perang pada kaum muslimin. Jadi mereka ngajak perang duluan, kita balas ajakan mereka. Itu khusus itu toh. Misalnya, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah, jihadlah fi sabilillah kepada orang-orang yang memerangi kalian dan jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas. Ini kan jelas. Orang yang memerangi kalian silahkan kalian balas. Berarti kan konteks Allah menyuruh jihad adalah orang yang memang ngajak perang kepada kita. Atau dalam surat Al-Hajj, udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi orang-orang yang selama ini dizolimi oleh kaum-kaum muslimin. Kita tahu sejarahnya bagaimana awal-awal Islam itu orang kaum muslimin di Mekah itu dipersekusi, dizolimi oleh orang-orang musyrik. Lah, sampai mereka kuat baru Allah izinkan untuk balas pada mereka. Itu sudah lama itu. Dari mulai berapa? 13 tahun di Mekah kemudian pindah ke Madinah. Setelah di Madinah timbul punya kekuatan baru udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim. Diizinkan untuk berperang, balas perangan mereka yang orang yang selama ini dizalimi. Jadi orang yang diperintahkan untuk jihad ini orang yang dizalimi duluan. Seperti halnya firman Allah, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Peranginya orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian. Ketika kita diperangi baru kita balas peperangan mereka. Dan yang kita tahu bahwasanya kita harus tahu dulu klasifikasinya. Bahwasanya ulama itu membagi orang-orang kafir itu menjadi empat macam. Kita harus tahu ini klasifikasinya dulu sebelum kita membahas tentang kafir harbi. Orang kafir itu ada 4 jenis. Yang pertama kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Misalnya orang-orang Islam saat itu perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy, yaitu perjanjian yang masyhur, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Selama dalam masa perjanjian itu namanya orang-orang kafir mu'ahad. Jadi punya perjanjian damai dengan kaum muslim. Tidak boleh dialirkan darah kita, tidak boleh diperangi. Jadi kalau kita merangi orang kafir pun itu dosa besar. Bahkan Nabi mengancam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian damai, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Atau Nabi dalam lafaz yang lebih tegas misalnya, fa anna hajijuhu yaumal qiyamah. Aku akan membela orang kafir ini di hari kiamat. Berarti ini ancaman yang jelas, ancaman yang tegas. Makanya tidak main-main, tidak boleh orang meskipun mereka kafir ketika statusnya mu'ahad misalnya. Kita punya perjanjian damai misalnya. Negara Islam punya perjanjian damai dengan misalnya Amerika, dengan Inggris yang mereka negara-negara kafir. Itu perjanjian damai harus ditunaikan. Tidak boleh kita asal ngebom sana, ngebom sini. Tidak boleh. Itu yang pertama, jenis yang pertama yaitu kafir mu'ahad. Atau ada yang jenis kedua yang namanya kafir mustakman. Mustakman itu adalah orang kafir yang diberi keamanan. Diberi keamanan. Orang kafir yang masuk ke negara Islam, dia diberi pengamanan. Misalnya ada sebuah negara Islam sedang perang dengan negara kafir, negara A dengan negara B. Ini perang. Lah, utusan dari negara B mau menyampaikan pesan kepada kepada negara A ini melalui utusan delegasi namanya. Ya, delegasi ini namanya kafir mustakman. Dia harus diamankan, tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Ini namanya kafir mustakman. Ini enggak boleh dibunuh. Enggak boleh dibunuh. Misalnya contohnya ketika Zainab putri Rasulullah SAW ketika saat itu punya suami namanya Abul As. Abul As ini masih musyrik, Zainab muslimah. Ketika Nabi hijrah, Zainab ikut dengan bapaknya.
suaminya masih musyrik. Suatu saat dia masuk ke kota Madinah, Zainab memberikan pengamanan, maka tidak ada satupun kaum muslimin yang ganggu Abul As. Ini berarti dia statusnya kafir mustakmal. Yang ketiga namanya kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang-orang yang orang kafir yang hidup di negara Islam tapi dia bayar jizyah. Kalau di dalam negara Islam itu kan kaum muslimin punya kewajiban namanya zakat. Adapun orang-orang kafir dia membayar jizyah sebagai bentuk ketundukan mereka kepada aturan-aturan Islam. Mereka hidup di negara Islam, mereka harus tunduk dengan aturan Islam, makanya mereka bayar jizyah dan hak mereka dijaga selama mereka membayar jizyah itu. Makanya 3 golongan ini sama sekali tidak boleh dialirkan darahnya meskipun mereka kafir. Jadi tidak asal orang kafir dibantai, enggak. Tidak asal semua orang kafir dibunuh, itu tidak. Bahkan Nabi memberikan jaminan istilahnya. Nabi memberikan ancaman khusus bagi orang yang mengganggu 3 golongan ini, maka dia akan mendapatkan bencana di hari kiamat kelak. Meskipun ganggu orang kafir. Yang boleh diperangi, yang boleh dibunuh itu cuman golongan yang keempat, yaitu kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang-orang yang memang memerangi kaum muslim, seperti halnya kaum orang-orang Quraisy waktu itu ketika memerangi Islam. Jadi dengan adanya 4 ini kan kita harus tahu dulu mana di antara 4 ini yang boleh diperangi cuma kafir harbi tok. Yang lainnya tidak. Jadi ini sebuah bantahan bahwasanya Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Tidak semua asal ketemu orang kafir ditodong. Kamu Islam enggak? Kalau enggak Islam bunuh. Enggak seperti itu. Bahkan kafir harbi sekalipun ini, bahkan ketika ketemu dengan kafir harbi sekalipun, orang yang memerangi Islam kemudian mereka kalah, dicekel istilahnya, dijadikan tawanan, itu memerangi dibunuh boleh apa enggak? Boleh. Tapi ternyata Allah memerintahkan untuk menawarkan mereka atau dibebaskan boleh, atau dijadikan tebusan juga boleh. Misalnya kasusnya Tsumamah bin Usal. Tsumamah bin Usal itu adalah orang tokoh sebuah tokoh kabilah yang di situ memerangi Islam. Ketika dia kalah dan golongannya, dia oleh Nabi diikat di tiang Masjid Nabawi selama 3 hari. Ini jelas orang kafir harbi loh. Dia orang kafir yang dia pengen bunuh kaum muslimin, tapi dia kalah terus diikat di tiang masjid situ selama 3 hari. Hari pertama, gimana kabarmu Tsumamah? Oh, Mat, ngerti enggak kamu? Saya ini orang yang punya pengikut banyak. Kalau kamu bunuh saya, oh, banyak orang yang mau balas dendam pada saya. Di hari pertama. Kalau kamu membebaskan saya, kamu membebaskan orang yang pandai bersyukur. Nah, kamu membebaskan saya, tak kasih ada wujud syukur saya. Saya juga termasuk istilahnya, umpama kamu minta berapapun tak kasih. Jadi kan pertama kali dia rotok keras. Bagaimana kabarmu Tsumamah? Oh, kalau kamu bunuh saya, awas, pengikut saya banyak. Hari pertama. Hari kedua begitu lagi, tanya, gimana kabarmu Tsumamah? Kalau kamu bebaskan saya ini orang yang pandai bersyukur. Rotok mendek sidik set. Begitu hari ketiga, gimana kabarmu Tsumamah? Sama jawabannya. Kalau kamu bebaskan saya ini orang yang pandai bersyukur. Akhirnya setelah 3 hari diikat di tiang Masjid Madinah, dibebaskan. Ternyata setelah dia bebaskan Tsumamah, dibebaskan. Ternyata dia malah justru masuk Islam. Kenapa? Selama 3 hari diikat di tiang Masjid Madinah itu, dia lihat bagaimana interaksi Nabi dengan para sahabatnya, bagaimana tunduknya para sahabat kepada Nabi, bagaimana di situ Nabi berikan wejangan-wejangan, berikan nasihat-nasihat, dan itu masuk ke dalam hatinya Tsumamah. Selama 3 hari diikat di tiang masjid itu, sehingga pas 3 hari ini dilepas, Tsumamah tergerak hatinya dan terketuk untuk dia mandi, kemudian menyatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah.
luar biasa. Nah, kisah ini kan berarti kan menyatakan bahwa Sumamah itu kan kafir harbi, sebenarnya dibunuh aja boleh, tapi ternyata oleh Nabi enggak dibunuh. Juga orang-orang yang kalah di dalam Fathu Mekah, itu misalnya itu kan soni'u bikum, ketika orang-orang kafir yang enggak mau Islam kan ada barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia selamat, barang siapa yang masuk Masjidil Haram dia selamat. Nah, ada sebagian orang kemudian ditanya, bagi enaknya kalian yang enggak mau Islam ini mau tak apain? Mereka memuji-muji Nabi, khairun akhun karim wa bunu akhin karim. Engkau adalah orang yang baik, engkau adalah saudara kami yang baik. Maka Rasulullah SAW berkata, idhabu fa'antumul tulaqa. Kalian pergilah. Silahkan kalau kamu enggak mau Islam, pergilah dari sini dan kalian bebas. Seandainya mereka dibunuh itu boleh. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua kafir harbi itu pun dibunuh oleh Rasulullah. Jadi Islam itu enggak seperti itu. Islam justru agamanya itu, akhlaknya itu sangat mulia. Ya kita tahu bahwasanya kalau kita breakdown lagi, kita ingat-ingat bagaimana kisah peperangan yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Perang Badar itu adalah perang bentuk balasan kepada gangguan kaum muslimin kaum musyrikin selama ini. 13 tahun mereka dipersekusi, didolimi, bahkan Bilal itu dinetaki batu sampai wis tele-tele. Bagaimana siksaan-siksaan yang dialami oleh para sahabat ketika diizinkan untuk balas, maka terjadilah perang Badar. Itu adalah bentuk balasan gangguan kaum musyrikin. Perang Uhud bagaimana? Perang Uhud adalah kaum musyrikin nyerang Madinah, akhirnya oleh Nabi dijemput di gunung Uhud, terjadilah perang